Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan dalam kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi setelah kita bersama-sama membaca kisah Maulidin Nabi, Maulidin Nabawi, bersama-sama kita baca kitab At-Tiba'. Kita lanjutkan sebagaimana biasa tausiah singkat. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini ada di bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah adalah Zulhijjah, adalah musim haji. Saudara-saudara kita sebagian sudah berangkat melalui kloter-kloter. Saat ini mereka sudah berada di Madinah dan sebagian masih belum berangkat. Kita doakan semoga mereka semua yang berangkat haji tahun ini dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadikan hajinya haji mabrur. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa dhanbahum dhanban maghfura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Dan semoga kita yang saat ini berada di Masjid Istiqlal yang mendoakan kepada mereka yang saat ini melaksanakan ibadah haji diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun depan atau setelah depan atau kapan Allah berikan kemudahan kita untuk berangkat haji. Allahumma amin. Sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan Idul Adha. Idul Adha yang berarti perayaan menyembelih, berkorban, perayaan kita berkorban, Idul Adha, di mana kita diperintahkan di hari Idul Adha dan Ayyamut Tasyriq itu kita menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Dan untuk itu Masjid Istiqlal seperti biasa kita menerima atau melayani Bapak Ibu sekalian yang ingin berkorban di Masjid Istiqlal, bisa berupa kambing, bisa berupa sapi, bisa bawa sapi ke sini atau menitipkan dana untuk kita belikan sapi atau kita belikan kambing. Kita akan sembelih di sini dan dagingnya akan kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu yang berniat untuk berkorban, silakan hubungi panitia. Kita akan menyelenggarakan penyembelihan nanti mungkin di hari kedua. Hari pertama kita ngurusi sholat Idul Adha ya sampai siang. Hari kedua insya Allah kita
menyembelih, dan biasanya kita juga menerima hewan-hewan kurban dari para pejabat, para tokoh, termasuk presiden dan wakil presiden, para menteri. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan. Terkait dengan itu, Bapak Ibu sekalian, biasanya kita sudah mulai mendapatkan pertanyaan tentang benarkah bagi orang yang mau berkurban itu dilarang untuk memotong rambut, memotong kuku, atau yang sebagainya. Nah, ini memang ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berniat untuk berkurban, kita nih Bapak Ibu sekarang ini sudah berniat nih mau berkurban, itu nanti sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah itu ada hadisnya dilarang untuk memotong kuku atau rambut atau kumis, rambut ketiak, dan rambut-rambut yang lain ya. Nah, tapi para ulama ternyata berbeda pendapat. Apakah larangan ini bentuknya berarti haram atau makruh? Nah, larangan itu ada yang jatuhnya adalah haram. Haram itu berarti kalau kita lakukan kita berdosa. Kalau makruh, subhanallah, subhanallah. Kalau makruh itu kalau kita lakukan tidak apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Nah, hadisnya berbunyi, idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala ya'khudhu min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhi. Barang siapa yang berniat hendak berkurban, maka jangan dia mengambil dari rambutnya, subhanallah, subhanallah, dari rambutnya, wala min asfarihi, atau dari kuku-kukunya. Nah, rambut ini kan banyak rambut ya, sampai dia menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, annaha qalat kuntu aftalu qalaida hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yuqalliduhu wa yub'atsu bihi wa la yahrumu alaihi syai'un ahallallahu lahu hatta yanharu hadiyah, hatta yanhara hadiyah. Siti Aisyah meriwayatkan hadis yang berbeda. Kalau tadi Ummu Salamah memberikan hadis bahwa Nabi melarang kita atau yang mau berkorban itu untuk memotong rambutnya atau kukunya atau alisnya gitu ya, dibiarkan, jangan dipotong-potong. Tapi ternyata Siti Aisyah menyatakan bahwa pada satu hari Zulhijjah beliau mengikat, subhanallah, beliau mengikat hewan kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandainya sampai kemudian pada hari disembelih, dan Rasul tidak melarang apa-apa. Ini kan jadinya bertentangan.
Nah, karena itu para ulama berbeda pendapat. Para ulama yang mengambil hadis Ummu Salamah, diantaranya adalah mazhab Hambali, itu mengatakan bahwa hukumnya haram untuk memotong kuku dan rambut dia sendiri ketika dia sudah berniat untuk menyembelih hewan kurban. Nah, Imam Syafi'i berbeda lagi pendapatnya, karena ada hadis tadi yang bertentangan, hadis dari Aisyah, maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya hanya makruh. Makruh itu artinya sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau misalnya memotong, ya tidak berdosa, itu makruh. Lah Imam Hanafi mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa mengatakan sampai tidak apa-apa padahal hadisnya jelas? Nah, yang mengatakan tidak apa-apa itu karena beralasan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ini ternyata Ummu Salamah sendirian, tidak ada yang lain yang meriwayatkan hadis serupa, hanya Ummu Salamah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini mutawatir. Mutawatir berarti diriwayatkan oleh orang banyak, lebih dari 100. Hadisnya lebih kuat. Hadisnya lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Karena itu diambil kesimpulan bahwa sebenarnya tidak apa-apa, hanya sunnahnya itu yaitu jangan memotong kuku dan rambut. Nah, karena itu kalau kita ambil jalan tengahnya, ada kaidah al-khuruj anil khilaf afdal. Kita bisa keluar dari perdebatan itu lebih baik. Maka ya kita tinggalkan saja. Begitu kita sudah berniat, kita sudah nanti mau berkorban saya, dan masuk tanggal 1 Zulhijjah, udah kita jangan potong kuku maupun rambut. Ini lebih aslam. Kita seandainya itu makruh, kita ninggalkan makruh. Seandainya itu haram, kita ninggalkan haram. Seandainya itu memang sunnah mandub, ya kita melaksanakan sunnah Nabi. Karena itu sebaiknya kita jangan lakukan. Kemudian bagaimana kalau kita niat kurbannya, kan kadang ada orang yang niat kurban itu tidak dari jauh-jauh hari, sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah belum niat nih, tapi nanti sudah tanggal 8 baru mau kurban. Nah, itu berarti tidak apa-apa pada seandainya dia potong kuku dan rambut pada tanggal 1 sampai 7 itu, karena dia belum niat, maka boleh-boleh saja. Kemudian kira-kira kenapa kok sampai dilarang? Ulama mengatakan bahwa berkorban itu adalah fida'un nafs, tebusan terhadap jiwa kita, jiwa raga kita. Karena barang siapa yang berkorban itu nanti kita akan diselamatkan dari api neraka. Maka hikmahnya adalah supaya semua bagian dari tubuh kita itu, misalnya rambutnya panjang jangan dicukur, biar panjang, karena yang rambut panjang itu biar termasuk yang
idqun minan nar, termasuk yang akan diselamatkan dari api neraka, termasuk kuku-kuku kita. Jadi kalau sudah sembelih baru dipotong, artinya sudah termasuk menebus, sudah badan kita seluruhnya tertebus. Kalau kita potong berarti sebagian rambut yang kita buang karena sudah dipotong, bagian kuku yang kita buang karena sudah dipotong, itu tidak ikut tertebus. Ini hampir sama masalahnya dengan ulama yang mengatakan bahwa bagi orang yang sedang junub, bagi ibu-ibu yang sedang haid atau nifas, laki-laki gak haid ya, laki-laki ya, tapi junub karena hubungan suami istri atau keluar mani, ibu-ibu juga begitu, itu ada yang mengatakan dilarang untuk memotong rambut dan kuku. Kenapa? Karena ketika dia sedang junub kemudian potong kuku atau rambut, maka bagian rambut dan kuku nanti yang terbuang itu masih dalam keadaan junub. Dia nanti kalau kita mandi, dia tidak termasuk tersucikan. Nah, ini hikmahnya di situ. Karena itu kita kalau sedang junub sebaiknya jangan potong rambut maupun kuku maupun membuang bagian anggota badan kita. Dan kalau memang lupa misalnya kemudian ingat, bisa diambil dan dimandikan, mandi junub, dicuci bagian rambutnya sambil kita mandi biar ikut bersih, ikut suci. Karena itu hadas besar, dalam keadaan hadas besar, maka nanti kita di akhirat akan dibangkitkan lagi dengan penuh sempurna badan kita. Nah, kasihan kan badan kita yang tadi terbuang dalam keadaan junub itu, dia sendiri yang nanti tidak suci. Gini-gini, kalau kajian seperti ini, kalau hanya melihat hadis saja, bilang hadisnya tidak ada. Tapi kita perlu memahami secara lebih rinci. Seperti ini. Sama halnya itu, ketika kita mau berkurban, kita tidak potong kuku dan rambut, baik itu kita ikut pendapat yang makruh maupun yang sunnah maupun yang haram, kan lebih baiknya kita tinggalkan supaya kita aman. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita termasuk orang-orang yang beruntung nanti kita menangi Idul Adha, dan mudah-mudahan kita bisa berkorban baik itu kambing maupun kerbau maupun sapi. Itu semuanya adalah hikmahnya akan kembali kepada kita, pahalanya akan kembali kepada kita semua. Bagi yang mampu berkorban itu bukan hanya satu kali seumur hidup, tapi setiap Idul Adha dia mampu, dia berkorban. Dan wallahul muwaffiq ila thoriq, wallahul musta'an wa huwal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.